Halo kawan UGM, welcome to SKS. Sini kita sharing. Karena Kuliah serius, bercanda juga harus. sini kita sharing. SKS. Bersama aku Reta, Aku Yasmin Aku Raihan. dan aku Linda. Nah, mungkin bisa dong dijelasin apa itu SKS. mungkin aku bisa jelasin ya teman-teman. Boleh ya. banget. Jadi karena teman-teman kawan-kawan UGM mungkin belum pada tahu, SKS ini adalah segmen terbaru dari UGM Podcast, di mana kita nih Gen Z nih bakal bener banget. bahas sharing-sharing seputar dunia perkuliahan dan kehidupan sebagai mahasiswa. Iya, dan SKS ini akan ngelihatin perspektif yang lebih beda gitu. Jadi nggak Fresh cuma juga. soal akademik doang, tapi juga lebih ke hal-hal yang seru, hal yang receh, bahkan sama mitos juga. Yes. Sesuai dengan tekan kita, kuliah serius, bercanda Bercanda juga juga harus. harus. Gitu. Ngomong-ngomong, ini kan baru episode pertama ya. Kira-kira kita mau bahas apa sih topik pertama di SKS ini? Oke, jadi hari ini kita bakalan bahas mitos-mitos di UGM. Ih, denger mitos itu rasanya kayak udah merinding gitu kan. Merinding. Kayak agak ada gimana gitu ya. Tapi mungkin nggak cuma yang horor-horor aja. Yes, Iya. nggak cuman yang horor-horor aja. Dan disclaimer juga, ini pure pendapat kita dan Benar. pendengaran kita selama kita Yes. kuliah di UGM tuh Iya. kita denger mitos apa aja sih. Jadi nggak ada buktinya juga ya Iya. sebenarnya. Nggak ada. literatur. Tidak ada jurnal ilmiahnya, jadi nggak ada sumber juga teman-teman. Iya. Jadi ya just for fun. Iya, just for fun. Jadi citasinya tuh Reta 2020. Raihan 2026. Yes, itu dia. Sambil nanti kawan UGM bisa komen aja percaya nggak sama mitos yang akan Oke. kita sebutin nanti kayak gitu. Boleh banget. Mungkin langsung aja ya. Yang pertama kali ya. Boleh. Oke, aku dulu deh. Boleh. Oke, jadi ini adalah mitos yang paling sering terdengar dan pasti kalau misalkan kawan UGM masuk UGM pasti bakal langsung tahu mitos ini. Jadi yang pertama adalah foto di depan gerbang UGM. Iya. Pasti dengar. Bahkan Iya. aku dari maba tuh udah langsung denger. Ya, Oh iya. gitu dia. Nah, jadi mitosnya itu, ini ada dua versi. Yang pertama itu ketika sebelum jadi mahasiswa. Katanya kalau misalkan mau masuk UGM atau mungkin masuk kampus lain ya, caranya adalah teman-teman harus foto di depan gerbangnya, tapi nggak boleh di-upload. Gitu. Dan fun fact-nya, dulu aku juga begitu. Oh iya. Yes, aku Udah duduk di sini. yes, betul. Tapi mungkin itu juga karena usaha sih. Karena usaha, Merida, belajar ya. juga ya teman-teman. Benar, Kalau belajar misalkan juga. nggak belajar ya nggak mungkin bisa gitu. Itu yang pertama sebelum masuk jadi mahasiswa kayak gitu. Yang kedua itu ketika teman-teman udah jadi mahasiswa. Jadi mitosnya kalau misalkan kalau UGM foto di depan gerbang UGM ya kan, kemungkinan kalian akan lulusnya lama. Itu serem. Halo, ayo serem. Karena jujur kenapa aku bisa denger mitos ini pas maba. Jadi tuh aku literally setelah pionir, bener-bener udah selesai hari terakhir pionir, teman-teman SMA aku kontak kayak ayo kita foto-foto gitu kan. Terus habis itu foto di mana nih teman-teman? Foto di depan di Boulevard gitu. Oh, kan kita sebagai maba-maba yang belum tahu apa-apa nih, gas-gas Gas aja. gas aja. Jadi kita pergi ke Boulevard, terus habis itu kita foto-foto, aku upload ke Instagram. Baru beberapa menit, tiba-tiba Kofas aku ngomong, itu ada mitosnya tahu, katanya kalau misalkan foto di situ pakai almet, itu nanti lulusnya lama. Wah, Terus di situ aku langsung Gila. dek, Hapus Hapus lah. Tapi di take down nggak? Di take down jadinya. kayaknya enggak deh. Itu kayak Reta, peringatan sih. Tapi sebelumnya emang aku sendiri, mungkin teman-teman, bahkan kating-kating tuh juga ada banyak nggak sih foto depan UGM dan buktinya juga lulusnya tepat Iya, waktu aja ya, nggak ada yang nggak yang Dan sebenarnya juga buat mitos yang pertama tadi, aku tuh dari awal masuk tuh sebelum masuk pun nggak pernah foto juga dan Foto sekarang. tetap masuk aja gitu. Pengaruh Iya, ngaruh yang penting usaha ya teman-teman, usaha. Belajar. Gitu. Dan kalau misalkan soal lulus tepat waktu, itu juga tergantung kita yang rajin atau enggak dosen pembimbing. Foto jadi jadiin alasan, pokoknya kalau misalkan lulusnya nggak lama, foto jangan jadiin alasan. Betul, Mungkin buat dosen introspeksi saya diri juga. ya. Refleksi Bu, coba. tolong segera
ACC skripsi saya. Gitu. Iya. Itu yang pertama. Pertama. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua nih, aku ada nih satu. Oke, boleh. Mungkin teman-teman juga udah pada denger ya. Mm. Konon katanya kalau misalkan kita ngelihat tupai Oh, di lingkungan UGM. Tahu. Katanya kalau kita ngeliat tupai Iya. di lingkungan UGM, itu nanti jodoh kita bakal anak UGM juga. Oh. Menarik sih. Menarik. Anda sendiri gimana? Pernah nggak melihat Coba. tupai? Ternyata apakah sudah pernah? Jujur aku masih kurang beruntung ya teman-teman kalau di Belum. Belum. Tahu, Tapi kan kan ada 2 versi nggak sih kalau nggak salah itu? Itu gimana tuh? Jadi katanya tuh ada 2 versi. Yang pertama itu kalau misalkan kamu ngelihat sendiri itu nanti jodoh kamu UGM. Aku belum bisa ya membuktikan mitos tersebut. Yang kedua itu katanya kalau misalkan kamu ngelihat tupai itu bersama seseorang, Oke. itu nanti jodohmu dia. Kalau Rel sendiri udah yang mana nih? Kebetulan umur udah dua-duanya. Kita Ente pernah ya? lihat bareng loh. Kita pernah lihat bareng. Kita ngeliatnya musang. Musang. Bener, tapi musang. Ternyata ada musang di Iya, UGM juga. entah apa itu isyaratnya, tapi kita lihatnya musang. Musang Ada UGM. mitos lain tuh kalau misalnya lihat musang di UGM. Nah, kita harus Ah. cari tahu lagi ya teman-teman apa itu kalau bisa lihat musang kayak gitu. Oke. Kira-kira teman-teman ada yang udah pernah lihat tupai? Iya, aku Aku sering udah tahu pernah sih. sebenarnya. Cuman kan Kayak- belum bisa membutuhkan sekarang ya. Kita nggak ada yang Ah. tahu gitu. Mungkin Belum dapat tunggu UGM Boys. 10 Eh, tahun iya. lagi. 10 tahun lagi Tahun Kita lagi ketemu waktu pas kerjaan alumni. Pas sama alumni. alumni UGM kan, benar. Iya. Betul banget. Oke, itu dia. Kedua, lanjut yang ketiga. Yang ketiga, Ketiga. aku ada. Oke, boleh tuh Yasmin. Tapi ini bukan UGM banget sih. Ini Ha-ha. lebih ke Jogja gitu kan. Karena UGM kan di Jogja Yes. kita Yes. tercinta Oke. ya. Yes. Katanya, ini mungkin kan aku sebagai warlock ya. Kalian kan Hmm. anak-anak rantau nih. Hmm. Katanya kalau misalnya anak rantau, terus kuliah di Jogja nih, terus habis itu minum air selokan Mataram, itu Oh. katanya bisa balik ke Jogja. Oh. Siapa sih? Oh, jadi Oh, maksudnya kayak balik tuh kayak sebagai kerja atau Iya, mungkin hidup ya. di Jogja mungkin kali ya. Iya. Oh, oke. Ada yang pernah nyoba? Aku cinta Wah. Jogja. Sebenarnya aku lumayan cinta dan nyaman dengan Jogja, tapi untuk minum air selokan Mataram ya. Kayaknya nggak dulu. mendingan Toyagama gak sih? Ya mendingan Toyagama, Toyagama. jujur. Sehat, enak. Iya. Gratis. Yes. Ah. Mending tuh agama. Hmm. Oke. Mungkin ada lagi nggak yang pernah denger lagi tuh? Aku pernah denger sih, tapi ini kita balik lagi ke UGM ya. Oh, Jadi oke, kayak oke. tadi dari UGM terus Jogja, sekarang aku balik lagi ke UGM. Tapi kali ini mitosnya agak horor. Oh. Nah ini nih. Oh, oke. Nah, ini nih. Mulai. Iya, merinding gitu. Mungkin teman-teman juga udah ada beberapa yang denger. Karena ini apa ya, jadi mitos yang cukup banyak diketahui lah sama Iya. teman-teman UGM gitu. Jadi katanya kalau misalkan kita malam-malam itu mengitari Bundaran Teknik dengan menyanyikan lagu Gugur Bunga, itu kita bisa ditarik ke dimensi lain dan didatangi oleh pasukan tentara zaman dahulu. Oh, itu Wow, kayak itu gimana tuh wow, itu bentuknya keren. tuh? Kalau yang Jadi kayak aku sempat dengar cerita kalau dulu itu ada yang pernah nyobain nyanyiin Gugur Bunga tengah malam sambil muterin gerbang apa sih bukan Pasangan gerbang sih itu. Bundaran Teknik. Terus dia tiba-tiba tuh ngelihat di belakang dia tuh udah ada banyak banget gerombolan tentara yang udah berbaris dan itu pakai seragam tentara zaman dahulu. Merinding. Terus merinding kan? Jujur Dan yang merinding. lebih bikin merinding lagi adalah mahasiswa yang nyobain muterin Bundaran Teknik itu tuh nggak bisa keluar dari dunia itu sebelum dia tuh diselamatin sama ada satu kakek-kakek. Jadi dia tuh udah nyoba buat keluar dari Bundaran Teknik, muterin terus habis itu keluar lewat jalur lain, lewat jalan lain. Tapi at the end baliknya selalu ke situ. Oh, Dan jadi kayak muter-muter akhirnya gitu. muter-muter, diputer-puter ya. terus gitu. Terus akhirnya ketemu sama kakek-kakek dan ini dibilangin kayak jangan lakuin hal seperti ini. Terus akhirnya dia bisa kembali ke dunia nyatanya gitu. Tapi itu ya serem tapi itu Sekali mitos lagi sih. itu mitos. Balik Mitos lagi ya, mitos, teman-teman. teman-teman, Ya, mungkin ya. Mungkin ada yang percaya, Mungkin yang ada benar. sisi baiknya, Iya, ada pesannya benar, yang mana benar-benar. malam-malam jangan keluar. Ya, keluar. jangan Lagian ngapain sih? Ngapain? Malam di Bundaran Mending Teknik. skripsian. Iya, lagian ya malam-malam Banyak tugas, Mending Kak. laprak. Laprak sih. bener-bener. Lagian malam-malam di Bundaran Teknik nyanyiin Gugur Bunga, mendingan di kos juga nyanyinya. Yes. Ngapain di Bundaran Teknik? Ngapain nyanyi Gugur Bunga? Iya juga. Mendingan apa tuh yang kita nyanyiin? Lah, itu dia. Hmm. Itu dia kan UGM. Terserah. Terserah deh. Mending nyanyiin himne
Gajah Mada sih. Nah, itu jadinya kayak membangkitkan semangat Semangat UGM-an. untuk UGM-an. Iya. Oke. Nyanyi Indonesia Raya meningkatkan rasa cinta dan Tanah air. Air. Mending gitu deh, lebih baik deh. Yang lain ada nggak? Ada lagi nggak kira-kira? Yang Aku horor pernah lagi denger kayak sih, horor. katanya kalau sebagai orang rantau terus datang ke Jogja gitu ada sesuatu. Mungkin ada yang barloknya yang mau jelasin. apa ya? Yang Oh, Aku ini tuh kok pernah denger tentang aku tahu sih. Oh iya, Apa boleh. itu? Aku tahu. Gimana? Kata itu kalau misalkan kita sebagai orang rantau nih datang ke Yogyakarta, kalau misalkan kita malam-malam mendengarkan suara gamelan, nah itu artinya kita tuh disambut baik di Yogyakarta gitu. Tapi Berarti pas awal datang. Iya, pas pertama kali datang gitu kan. Kan kalau misalnya teman-teman anak rantau kan mungkin pertama kali datang ke Jogja kan kayak ngekos atau mungkin kayak datang ke sini kan sebagai mahasiswa tinggal di sini dan mungkin malam-malam dengar suara gamelan atau apa gitu mungkin katanya itu ya kita disambut dengan baik. Mungkin ada yang pernah ngalamin nggak atau mungkin pernah dengar soal itu? nih bertiga pernah Jujur nggak? nggak mendengar sih kalau Nggak gamelan. disambut. Nggak disambut. Oh, nggak Apa nggak disambut ya? disambut? Apa mungkin Nggak disambut sih iya. jujur. Oh, aduh. Kebekasiannya terlalu melekat. Terlalu bekasi sih. Mungkin aku seharusnya disambutnya dengan sound horek. Ya, korek. Mungkin bisa jadi ya. Mungkin Atau boleh gitu. jedak-jeduk juga. JJ nggak ada yang tahu. Mungkin kalau gamelan kurang ya. Kurang ya. Karena kelihatan itu Bekasi. Iya. Bekasi. Kabut Oh, dah Bekasi. ini. Mungkin Iya. Mulai dari belajar bahasa Jawa kali Red. Bener. Nah, Kulo saget. Saget. Wow. Pulau saget ya. Kalau belanja di pasar gimana Red? Niki Sinten. Kok dikasih? Kok dikasih? Niki Ya, Niki pinter. pinter. Niki pinter. Kalau Iya. Sinten itu siapa? Siapa? By the way, Nah. balik lagi ke mitosnya. Aku tuh pernah dengerin tapi bukan gamelan. Apa tuh? Aku pernah dengerin tapi drum band. Oh, Dan pernah itu denger tuh juga itu. lewat jam 12 malam. Kan sebenarnya kayak dipikir-pikir kayak agak serem ya, kenapa ini tiba-tiba ada drum band lewat jam 12 malam. Terus habis itu aku mikir apakah ini hal gaib atau tidak. Akhirnya aku rekam lah pakai HP aku. Nah, aku mikir kalau hal gaib itu direkam kadang nggak kelihatan kan atau nggak kedengeran gitu. Terus aku tahu rekam kok kedengeran aja. Dan itu tuh terjadi beberapa hari gitu kayak 2 hari kalau nggak salah. Terus aku mikir ini tuh sebenarnya goib apa enggak sih waktu aku rekam ada, tapi kenapa juga drum band malam-malam banget jam 12 soalnya kan kayak gabut banget ya mungkin di drum band ya. latihan, mungkin Iya, latihan, kenapa lagi ada malam-malam waktu banget. malam-malam mungkin. Tapi emang beberapa hari setelahnya tuh ada pawang. Nah, Gitu. udah terselesaikan ya. Kan? Terjawab ya, terjawab. Iya. Latihan jam 12 malam. Bener. Paginya mungkin kayak emang harus prepare gladi bersih. Kapan Gladi bersih, gladi bersih. Iya. Mungkin gladi kalau bersih. pagi sore Kalau sibuk. game ada yang tahu, ada yang punya jawaban. Atau mungkin Tulis. kawan UGM adalah drum band Peserta drum bandnya bisa diklarifikasikan. Kalau tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke kayak gitu. Mungkin sekian dulu kali ya soal mitos-mitos ini atau ada lagi yang mau nambahin? Atau mungkin kan game yang pernah mendengarkan mitos kan masih banyak banget ya di game ini ya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman yang ada aku pernah dengar soal ini nih atau mungkin pernah mengalami sendiri langsung tulis Iya, di kolom kolom komentar komentar sekarang biar kita sama-sama sharing dan mungkin kalau misalnya Kanu Game mau ada saran topik podcast atau apa yang mau lagi? kita bahas langsung juga tulis di kolom komentar sekarang dan jangan Yes. lupa untuk di subscribe, share, like. Dan Iya. komen. Oke, mungkin sekian dulu dari kita. Jangan lupa untuk bahagia dan sampai jumpa di SKS. Sini kita. Ini episode pertama kita. Jadi kita Episode pertama kita. adaptasi. Maaf. Ya, kawan. Dewan jadi artis. Iya. Oke, kita ulangi lagi ya. 1. Sampai jumpa lagi di SKS. Sini kita sharing.